Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di era NSN NPD. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah statistika deskriptif, khususnya pertemuan ke-15 tentang kombinasi. Di antaranya adalah pengertian kombinasi, rumus-rumus kombinasi, dan juga aplikasi kombinasi. Terima kasih. Statistika deskriptif pertemuan ke-15 membicarakan tentang kombinasi, yang mana kombinasi ini merupakan kelanjutan dari materi kemarin, pertemuan 14 tentang permutasi. Oke, mari sama-sama kita simak. Untuk kombinasi, pengertiannya adalah bahwa kombinasi suatu teknik yang menyatakan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Jadi kalau permutasi memperhatikan urutan, sementara kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Itu kata kunci daripada kombinasi. Kemudian rumus kombinasi secara umum dituliskan dengan CNK, yang mana N-nya adalah banyaknya objek, kemudian K-nya adalah banyak objek yang akan dipilih atau yang akan diperintahkan, yang mana CNK sama dengan N faktorial per N min K faktorial dikali K faktorial. Nah, sehingga ini rumusnya, sehingga beda dengan permutasi. Kalau permutasi tidak ada K faktorialnya, sementara kalau kombinasi ada K faktorialnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk contohnya, misalnya ada berapakah tentukan nilai dari C103. C103 berarti ini merupakan N-nya 10 dan R-nya adalah 3. Sehingga berdasarkan rumus kombinasi, dengan demikian C103 menjadi sama dengan 10 faktorial per 10 min 3 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Sehingga bisa disederhanakan 10 faktorialnya dengan 7 faktorial, maka 10 faktorial kita rubah menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. Bisa kita coret 7 faktorialnya, kemudian 3 faktorialnya kita jadikan 3 dikali 2 dikali 1. Sehingga hasilnya menjadi 120. Selanjutnya, ada kombinasi pengulangan. Di sini terjadi kombinasi pada urutannya tidak diperhatikan dalam suatu objek, namun dapat dipilih lebih dari satu kali, maka dikatakan sebagai kombinasi pengulangan. Sehingga mempunyai rumus N plus R min 1 faktorial per N faktorial dikali dengan N min 1 faktorial. Oke, kita bisa lihat contohnya. Dan untuk kombinasi yang kedua adalah kombinasi tanpa pengulangan, yang mana dia punya rumus N faktorial per N faktorial dikali N min 1 faktorial, atau biasa dilambangkan dengan NR saja. Ya, sebagai salah satu contoh, dalam pelatihan bulu tangkis terdapat seorang pemain, 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Pertanyaannya, berapa pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk yang pertama ganda putra, yang kedua ganda putri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Nah, dengan demikian bisa kita lihat bahwa untuk ganda putra, dikatakan di sini bahwa ganda putra berarti dari 10 orang pemain putra dipilih 2 orang. Nah, sehingga menggunakan permutasi, menggunakan kombinasi C10 2, maka hasilnya 10 faktorial per 2 faktorial dikali 10 min 2 faktorial. Maka hasilnya menjadi 10 kali 9 kali 8 faktorial per 2 kali 2 faktorial dikali 8 faktorial, maka hasilnya 45. Oke, yang B-nya. Karena banyaknya pemain putri, ada 8, kemudian dipilih ganda putri, maka akan dipilih 2 dari para putri yang ada. Sehingga ini menggunakan kombinasi C82. Mengapa C82? Karena 8 orang adalah pemain putri yang ada. Kemudian untuk ganda putri, dua-duanya putri, maka dipilihlah dia 8 dengan 2, sehingga C82 hasilnya 8 faktorial per 2 faktorial dikali 8 min 2 faktorial, maka hasilnya bisa kita hitung menjadi sama dengan 28. Oke, next kita lanjutkan. Yang kedua, salah satu contoh kombinasi, ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sebuah kelas terdiri dari 7 orang murid, yaitu 4 orang murid perempuan dan 3 orang murid laki-laki. Dari kelas itu akan dipilih 3 orang murid secara acak. Maka berapakah peluang yang akan dipilih? Ketiga-tiganya perempuan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di dalam kelas itu ada 7 orang murid atau siswa, ada 4
murid perempuan dan 3 orang murid laki-laki. Akan dipilih ketiganya perempuan. Sehingga bisa kita lihat bahwa akan dipilih 3 orang murid dari 10 orang murid. Sehingga bisa kita lihat bahwa total di sini adalah C103. Mengapa 10? Karena totalnya ada 10 murid. Oke. Nah, sehingga dia menjadi 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial dikali 3 faktorial. Sehingga hasilnya 10 kali 9 kali 8 faktorial kali 7 faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorial. Maka hasilnya menjadi 120. Selanjutnya, banyak cara untuk memilih 3 orang murid perempuan dari 7 orang murid perempuan. Maka kita gunakan C73, maka dia menjadi 7 faktorial per 4 faktorial per 3 faktorial, maka hasilnya adalah 35. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah peluang yang akan terpilih bahwa ketiga-tiga perempuan adalah, karena tadi semuanya 120, maka 35 per 120 sama dengan 7 per 24. Oke, ada yang ketiga. Contoh yang ketiga, ada 20 buah bola dalam sebuah kotak. Ada 8 berwarna merah, 7 berwarna putih, sisanya berwarna hitam. Jika diambil dua bola dari kotak tersebut, berapa banyak cara mendapat 2 bola berwarna merah? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di dalam kotak ada 20 bola, tetapi akan diambil 2 bola saja yang berwarna merah. Yang berwarna merah ada 8. Nah, sehingga kita gunakan C82. Maka hasilnya adalah 28. Oke. Dan di sini ada contoh yang lainnya bahwa ada 4 ahli statistik. Ya, akan dibutuhkan 2 orang sebagai tim survei. Maka cara menentukan 2 dari 4 ahli statistik tersebut menggunakan C42. Maka hasilnya menjadi 6 cara. Oke, demikianlah terangan tentang kombinasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.